Selamat siang. Jadi kami sekarang akan membagikan tutorial bagaimana cara insert data dari PHP-admin atau SAM melalui web. Sekarang kita akan mencoba masukkan tabel user bio. Nah, user bio data ini terdiri dari nama, nomor KTP, alamat, email, dan sendiri. Dan kita juga akan memasukkan tabel user. Jadi di sini ID user di tabel user terhubung dengan user bio. Jadi kita akan memasukkan dua tabel sekaligus, di mana user itu terdiri dari 9 password dan user bio terdiri dari atribut yang sudah kita tentukan. Nah, ini adalah registrasi formnya. Jadi yang kita masukkan adalah username, nama, nomor KTP, alamat, email, dan kata sandi serta konfirmasi kata sandi. Sementara tanggal lahir dan atribut-atribut yang lainnya nanti bisa diedit oleh user dalam program yang telah jadi. Jadi kita mulai. Jadi kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menunjukkan coding desainnya. Nah, jadi form daftar tersebut akan dialihkan ke daftar.php, di mana metodenya adalah post. Nah, di sini seperti yang kita tahu, bahasa HTML untuk text box itu adalah input, di mana tipenya adalah text. Nah, karena ini adalah username, maka text box tersebut harus diisi. Jadi untuk mewajibkan user untuk mengisinya, kita ciptakan required. Ini placeholder adalah contoh dari isian username-nya, dimana tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika username belum diisi dan kita mendaftar, maka akan tertera tulisan seperti ini, dimana kita harus mewajibkan mengisinya terlebih dahulu. Jadi yang kedua, di sini ada nama, kemudian nomor KTP, alamat, email, dan kata sandi. Sebelum itu harus dibuat satu persatu. Di sini saya men-set semuanya wajib untuk diisi. Nah, kemudian button yang terakhir adalah button submit, di mana tulisannya adalah daftar. Nah, kita akan coba mengisinya. Nah, ini adalah tanda sukses register, dimana jika kita melihat database, maka akan masuk tabel yang sudah kita isikan untuk yang terakhir kalinya. Dan di user bio, tabelnya juga sudah ada. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan SQL dengan form HTML ini? Di sini actionnya adalah fdaftar.php, di mana fdaftar.php akan menerima setiap field berdasarkan nama
Seperti contoh, nama untuk username sign up adalah username sign up. Nama untuk nama adalah nama sign up. Nama untuk KTP adalah KTP sign up. Jadi, karena metodenya post, dia akan membaca nama dari setiap field yang dipostkan oleh form HTML ini. Sebelumnya kita buka S daftar. Nah, ini pertama kali kita harus masukkan koneksinya terlebih dahulu dengan database kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap field akan diterima di sini. Seperti contoh, ini adalah pernyataan post untuk menerima isian username sign up dari sini. Dan begitu pula yang di bawah, password sign up, nama sign up, KTP, email. Kita lihat sama semua, address, email. Nah, setelah itu untuk memasukkan insert, kita hanya memanggil sintak query MySQL query insert into user sama tabelnya tadi, username, password, dan user level, dimana username isinya adalah $user, password isinya adalah $pass. Sementara user level, karena user tidak bisa menentukan levelnya sendiri, saya set menjadi 1, dimana 1 adalah user biasa, bukan admin. Nah, di sini karena kita hanya di situ hanya di sini, karena ID user adalah foreign key dari user bio, kita harus memasukkan user bio berdasarkan ID user yang baru kita inputkan tadi. Nah, karena sintak ini adalah sintak untuk memasukkan data ke tabel user, maka kita panggil kembali data yang sudah tersimpan tersebut. Jadi, kita select from user where username sama dengan $user dan password sama dengan $pass, dimana fungsi dari pemanggilan ini kita akan memanggil ID usernya, ID user dari tabel user, karena ID user ini kita tidak memasukkan sendiri karena ini adalah auto increment. Jadi untuk mengetahuinya kita harus memanggilnya melalui sintak tersebut. Nah, untuk mengecek isinya kita gunakan sintak MySQL-array, di mana di variabel ini adalah variabel dalam pemanggilan query-nya. Nah, get array nanti itu disimpan ke variabel check data, di mana check data akan mengambil atribut ID user dari inputan yang baru user inputkan tadi. Jadi ini akan menyimpan di variabel ID. Nah, setelah itu untuk mengisikannya, insert into user bio dengan variabel yang diperlukan, di mana value dari ID user tersebut adalah ID yang sama dengan tabel user. Jadi nantinya tabel user akan terkoneksi dengan user bio. Nah,
begitu caranya. Sekian dari saya, terima kasih.